teman-teman semua, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube aku, Kade Vanessa Apriliani. Di sini Nesa bakal jelasin ke kalian apa sih itu faringitis, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pengobatannya. Untuk itu langsung saja simak videonya. Oke. Baik, di sini Nesa bakal ngasih tahu ke kalian apa sih itu faringitis. Faringitis ini merupakan salah satu kondisi yang cukup diwaspadai. Karena kenapa? Karena faringitis ini merupakan inflamasi atau peradangan pada faring. Faring ini merupakan salah satu organ yang terdapat di dalam tenggorokan. Organ ini menghubungkan antara rongga belakang hidung dengan bagian belakang mulut. Seperti ketika seseorang menghadapi faringitis ini, maka akan terjadinya tenggorokan terasa gatal, sulit menelan, hingga membuat tenggorokan yang terkena faringitis ini akan membengkak. Penyebab penyakit faringitis ini bisa melalui udara, seperti menghirup butiran air ludah yang sereksi hidung yang dikeluarkan oleh pengidapnya. Selain itu, penularan penyakit faringitis ini juga bisa melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus maupun bakteri. Ada pula beberapa gejala yang harus kita ketahui pada saat seseorang mengalami faringitis ini. Ada pula beberapa gejala faringitis yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tenggorokan terasa lebih bengkak dari biasanya, lebih gede, lebih terasa sakit dari hal-hal sebelumnya pada saat kita terkena amandel maupun terkena peradangan pada kerongkongan gitu. Yang kedua adalah gatal dan keringnya tenggorokan. Kering tenggorokan ini sudah mencapai tingkat akut banget ya teman-teman. Tenggorokannya itu memang benar-benar rasa kering banget dan ngerasa bahwa tenggorokannya itu sulit menelan sesuatu. Suhu tubuh naik, rasa lesu, dan banyaknya nyeri sendi yang terdapat pada siku maupun sendi-sendi yang terdapat dalam organ tubuh kita. Yang selanjutnya adalah tidak nafsu makan. Kenapa tidak nafsu makan? Karena yang seperti aku katakan tadi bahwa tenggorokan kita sudah menyerupai radang, maka di sana tidak akan bisa mengonsumsi makanan. Itu yang bisa menyebabkan tidak nafsu makan. Nah, yang selanjutnya adalah rasa nyeri pada telinga. Karena kenapa kok langsung nyangkut ke telinga? Karena pada saat faringitis ini terdapat di bagian sekitaran telinga teman-teman. Yang selanjutnya adanya batuk, pilek dan bersin, pusing, dan mual. Nah, gejala batuk, pilek, dan bersin, batuk, pilek, pusing, mual ini sama kayak gejala-gejala amandel ya teman-teman, tapi ya kita harus bisa membedakan mana gejala radang amandel maupun mana gejala faringitis ini. Ada pula beberapa cara untuk kita mengatasi faringitis ini. Nah, caranya itu adalah pengobatan faringitis ini bisa dilakukan berdasarkan penyebabnya. Bila disebabkan oleh virus, maka penanganannya mandiri, dapat dilakukan di rumah guna memulihkan kondisi hingga sistem imun tubuh kita itu mengalami infeksi tersebut. Dimana kita harus menghindari yang namanya jangan merokok, karena ini akan menyebabkan faringitis ini lebih parah. Yang kedua, menghindari memakan makanan yang pedas, panas, maupun berminyak. Yang ketiga adalah jangan meminum cairan yang lebih banyak untuk melegakan tenggorokan, seperti cairan-cairan minuman yang lebih banyak mengandung gula sih teman-teman. Yang keempat adalah memperbanyak minuman hangat. Minuman hangat seperti air putih adalah salah satu minuman yang aku rekomendasiin pada saat kalian terkena sakit ini. Mengonsumsi obat pereda nyeri yang sudah diresepkan oleh dokter maupun yang sudah kalian cari ataupun searching di Google. Yang untuk masakannya kalian bisa mengonsumsi kaldu hangat. Nah, yang pastinya aku saranin lagi adalah menggunakan air garam sebagai sarana untuk berkumur-kumur. Nah, untuk cara berkumurnya sama seperti pada saat kita terkena radang amandel, yaitu menegakkan kepala ke atas agar nantinya tenggorokan kita juga terkena sedikit dari air garam itu. Pada saat terkena penyakit faringitis ini dapat diberikan obat seperti aspirin ataupun acetaminophen untuk membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri pada tenggorokan.
Pengidap penyakit faringitis ini sama seperti pengidap penyakit amandel, yaitu disarankan untuk beristirahatlah yang cukup dan meminum air putih yang banyak. Pada saat seseorang terkena penyakit faringitis ini, apabila ia mengalami yang namanya pembengkakan pada tenggorokan, maka ada baiknya untuk mengatasi penyebab dari penyakit faringitis ini. Kenapa? Karena penyakit faringitis ini bisa disebabkan oleh virus maupun juga bisa disebabkan oleh bakteri seperti bakteri grup A, Staphylococcus ataupun bakteri-bakteri yang bisa disebabkan oleh sistem udara. Faringitis ini seperti artikel yang pernah aku baca bahwa penyakit faringitis ini bisa menular melalui udara, teman-teman. Maka aku sarankan kalian, kalau kalian terkena penyakit faringitis ini, kalian diam di rumah, beristirahatlah yang cukup dan meminum air putih sesuai dengan yang sudah aku katakan tadi. Sekian dari aku, terima kasih, dadah. Baik, sekian dari video aku tadi. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Aku tutup untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah!